mungkin misalnya akan diklarifikasi kan. Siap. Yang pertama ini daerah saya itu kemarin kan sudah saya sampaikan eh, video, link video bagaimana kiat-kiat untuk melaksanakan uji komprehensif ya Pak Tunjung ya. Sudah, Pak. Nah, mudah-mudahan Pak Tunjung juga sudah membaca apa sevisi lah barangkali yang nanti ditanyakan. Siap, Pak. Kami akan secara maraton klarifikasi pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Tunjung. Namanya juga komprehensif ya Pak ya. Komprehensif itu kan menyeluruh. Oke. Siap. Nah, sebelumnya mungkin ditanyakan dulu eh, yang 10 file yang Bapak upload di U1B dan U1C itu seperti apa Pak? Itu seperti yang kemarin sudah diupload di rencana aksi, Pak. Ada RPP, ada materi, ada media, ada LKPD, ada kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian, Pak. Itu dirancang untuk materi yang mana? Ini dirancang untuk materi yang rencana aksi kedua, Pak, yang perubahan lingkungan. Ruang lingkungan. Untuk berapa menit Bapak buat? 2 kali 45 menit, 1 kali pertemuan, Pak. Oke. Eh, menurut Bapak, apa yang harus disiapkan di dalam RPP itu sehingga dapat memfasilitasi eh, kemampuan berpikir higher order thinking skill-nya, Pak. Baik, izin menjawab, Pak. Kita mulai Ya, dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah termaktub di dalamnya, terintegrasi dengan HOTS, dan juga berikutnya ada di dalam tujuan pembelajaran, dan berikutnya juga ada di dalam deskripsi kegiatan pembelajaran, Pak. oke. Tujuan pembelajaran mana yang dapat mencerminkan adanya higher order thinking skill? Baik, saya izin share screen atau gimana, Pak? Ini, Sebentar, saya klarifikasi dulu. Di bagian mana, Pak? bentar, Pak. Saya akan lihat terlebih dahulu. Pada tujuan pembelajaran, di sana ada konsep penjabaran, ada konsep penyelidikan, ada konsep menganalisis, dan ada konsep mengkritik, Pak, dalam tujuan pembelajaran. Apa yang Bapak maksudkan di dalam tujuan pembelajaran itu dengan mengkritik? Mau mengkritik apa diminta kepada para siswa itu? Siswa dapat mengkritik perilaku pencemar lingkungan, Pak. Jadi di sekitar lingkungan siswa ini dan juga lingkungan kita juga pasti banyak beberapa eh, kawan-kawan lain ataupun eh, orang-orang yang masih belum sadar untuk bisa menjaga lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, itu juga yang harus kita lakukan, Mbak. Terus mengapa memilih materi tentang apa tadi perubahan lingkungan tadi Pak? Materi perubahan lingkungan ini satu memang kemarin kami mencoba untuk wawancara dengan salah satu
guru yang berada di sekolah kami, Pak, bahwa perubahan lingkungan ini juga masuk dalam salah satu materi yang nilai hasil belajarnya belum maksimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, materi ini juga menjadi materi yang unik, Pak, karena materi ini materi yang seharusnya mungkin selalu disampaikan karena berkaitan dengan lingkungan kita, Pak. Karena banyak Hmm. anak-anak dan juga orang-orang dewasa yang juga ternyata tidak sadar dengan lingkungan, Pak. Hmm. Kenapa kira-kira penyebabnya itu? Penyebabnya lebih kepada ketidakpedulian, dan ketidakpedulian itu awalnya juga dari ketidaktahuan, Pak, bahwa apabila kita mencemari lingkungan, dampaknya efeknya kepada alam. Begitu. Bagaimana kondisi di sekolah Bapak tentang itu, Pak? Solusi dari sekolah kami ini ada gerakan gerakan menggunakan tumbler, Pak. Dia masuk kepada reduce, reuse, dan recycle, Pak. Jadi ada kita menggelorakan gerakan reduce, reuse, recycle, memisahkan sampah juga, organik dan anorganik juga, dan juga pengelolaan sampah juga, Pak. Dan bagaimana kalau di dalam RPP-nya Bapak tuangkan seperti apa itu? Di dalam RPP ini kami mengidentifikasi tentang macam-macam perubahan lingkungan, macam-macam perilaku pencemaran lingkungan, dan juga efeknya terhadap alam, Pak, secara global. Coba sekarang saya berkesempatan untuk memaparkannya itu dulu. Mulai dari RPP, dari Baik, PowerPoint, siapa? silakan. Bismillah. Biasa aja, Pak. Saya deg-degan, Pak. Toh sudah lama kita dikenal. Iya, Pak. Sudah Tapi tanggal sejak tiga. momennya berbeda, Pak. Ini, Pak, rasanya, Pak. Mohon maaf, Pak Saleh, Ibu Ervina, mohon izin untuk memaparkan eh, rencana pelaksanaan pembelajaran saya di SMA Negeri 1 Metro Lampung, Pak. Ini kemarin sudah sesuai dengan cover yang sudah diberikan contoh oleh Bapak Saleh. Terima kasih, Pak. Yang pertama adalah materi Pin ya, perubahan. Ya, Pak, tetap pink. pin ya, Masya Allah. Itu Ya, Pak. falling in love ini, Mas. Dan kayaknya senada dengan jilbabnya Ibu Ervina ya, Bu. Iya, janjian kita. Janjian kita. Saya pilih warna pink ini memang sengaja sih, Pak. Karena warna pink ini bisa mencerahkan hati, Pak. Wes. Kalau saya pilih warna abu-abu kayaknya jadi kelabu harinya. Izin, Pak, untuk Mangga, mempresentasikan mangga. perubahan lingkungan satu. Yang pertama di dalam RPP ada kolom untuk ada kolom identitas. Kami dari SMA Negeri 1 Metro, perubahan lingkungan, pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kompetensi dasar pengetahuan, IPK pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, dan IPK keterampilan. Berikutnya ada tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video pemaparan dengan menggunakan PowerPoint dan diskusi tentang perubahan lingkungan. Peserta didik dapat menjabarkan, menyelidiki, menganalisis, mengkritik. Berikutnya materi pembelajaran, tema besarnya adalah perubahan lingkungan dan subtemanya adalah konsep lingkungan hidup, perubahan lingkungan, dan macam-macam pencemaran lingkungan. Untuk model dan metode menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Metode pembelajaran, ceramah diskusi, kerja kelompok, resitasi dan tanya jawab. Alat media dan LKPD, alat infokus, layar proyektor, laptop, LKPD elektronik dengan aplikasi Quizzes dan aplikasi sajian materi dengan menggunakan Canva. Media, Canva, dan juga video YouTube tentang konsep lingkungan hidup. LKPD-nya menggunakan Quizzes. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Balik, Pak. Coba dikunjungi dulu YouTube itu. Dikunjungi dulu kuisis itu. Masuk enggak, Pak?
Canva-nya masuk dah. Eh, kalau di sini tidak bisa saya klik, Pak. Sebentar, Pak. Yang sebelah sini yang bisa. Sebentar, Pak. Oke, coba. Sebentar, Pak. Saya izin stop share screen dulu. Ini kenapa nggak mau dia? Mana suaranya, Pak? Tidak ada suaranya ya, Pak? Oh, bentar, Pak. Harusnya ada suaranya ini. Itu suaranya masih 12, Pak. Coba di fullkan 100. Siap, Bu. Tidak, Sama, Pak. Nggak ada suaranya. tetap tidak bersuara ya, Bu ya? Iya, belum ada suaranya. Oh, bentar, Bu. Coba saya coba di aplikasi yang berbeda. Bukan, mungkin settingan di Zoom-nya itu. Ya. Settingan di Zoom ya, Pak. Audio Speaker. settingnya itu. Mungkin di same as speaker system mungkin ya. Iya. Sudah, Pak? Masih, Pak? Ibu? Sudah? Suaranya belum? Belum ada suaranya. Kalau sekarang, Pak? Kalau sekarang, Ibu? Masih ya, Bu? Masih belum ada suara ya, Bu? Belum ada suaranya, Pak Belum ada Guru. suaranya, Pak. Ya, cerita tentang apa itu? Video tentang perubahan lingkungan, Pak. Di sini terjadi pencairan es secara global. Perbedaan tahun 1984 sampai dengan 2012 ini perbedaannya sangat ketara sekali. Dengan menampilkan video ini, diminta untuk para peserta didik untuk menggali sebenarnya penyebab masalahnya apa dan ini sebenarnya fenomena apa. Baik, coba stop yang ini. Ya, catatan ya, nanti masalah audio ya, Pak ya. Siapa? Ya, tuh makanya sebelum dia dicek dulu. Coba saya mau lihat yang tentang puisisnya tadi, Pak. Siapa? Nah, ini adalah kuisisnya, Pak. Coba dipraktikkan. Ini siswa tinggal memasukkan
kode, terus berikutnya gabung. Bismillah. Tadi malam saya coba bisa ini Pak, sebentar Pak. Bisa ini Pak, bentar. Coba. Kenapa itu kode game tidak valid? Eh, Padahal tadi malam saya coba bisa semua Bu. Mana? Belum, belum kamu, belum nyambung. Nah ini Pak sudah. Ini salah Baik. satu contoh untuk eh, tes awal dan juga tes akhir Pak. Coba diklik salah satu. Kalau ini siap. Oke, berikut. Oke, terus pilih coba, pilih coba, pilih. Terus Terus berikutnya pilih terus sampai terakhir. sampai sampai pada akhirnya jadi apa? Bagaimana siswa dapat mengetahui skor mereka? Baik Pak, Bisa sebentar. muncul nggak? Bisa Pak, sebentar Pak. Ini untuk nah seperti ini tampilannya kalau untuk siswa Pak. Coba. Ini dibubuhkan nama, terus mulai. Kemarin waktu PPJ ini tidak dipraktikkan ya. Kemarin waktu peer teaching tidak Pak, tidak dipraktekkan. Ya, mestinya sebelum dilakukan uji komprehensif atau Oh, nanti sebelum PPL ini harus uji coba terlebih dulu. Pak Soalnya ya Jujung. tidak seperti ini ya. Siapa? Ini Pak Jujung tadi kan notifnya itu harus minimal 2 orang yang memainkan quizzes. Jadi nggak bisa kalau satu peserta. Eh, Ya yang oke. kemarin saya ujikan satu bisa Bu. Ini nggak tahu saya kemana kok. Akhirnya hilang Bu. Ya sudah. Ya, tutuplah ini. Saran saya ini disempurnakan lagi ya Pak ya. Siapa? Oke. Siapa? Ini dalam rangka apa Bapak membuat kuisis, menampilkan video dalam hubungan apa, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengintegrasikan TPEK Pak dan juga unsur ICT Pak. Apa itu Pak defek tuh Pak? TPEK adalah Technological Pedagogical eh, Pedagogical kok jadi TPACK Knowledge. Saya kenal ya. Iya itu ya.
Technological, pedagogical, content knowledge. Content knowledge ya Pak. Sorry Pak. Ya Pak. Siap. Kok ngeblank sih, Mak? Gimana sih? Biasa aja, biasa, sabar ya, Ya Pak. sabar. Damai Pak sendiri ya. Oke. Baik, yang lainnya apa yang mau disampaikan berhubungan dengan pertanyaan saya yang di awal tadi? Mohon izin Pak untuk mengulangi pertanyaan yang di awal Pak. Nah, yang di awal tadi kan eh, tentang higher order thinking skill, tapi Bapak sudah lebih dulu tadi mengaitkannya dengan impact, begitu Baik. kan? Saya izin menguraikan ya Pak. Ya, Izin menguraikan. Eh, jadi di dalam perangkat pembelajaran itu saya mencoba untuk mengintegrasikan yang pertama adalah dengan penerapan HOTS dalam indikator pencapaian kompetensi, berikutnya dalam penerapan dalam tujuan pembelajaran, terus berikutnya dalam deskripsi kegiatan pembelajaran, berikutnya dalam berikutnya adalah integrasi ICT dalam tujuan pembelajaran. Di situ saya mencoba memasukkan unsur-unsur pengamatan video dan juga pemaparan. Dan ada literasi numerasi di dalam media. Saya coba untuk memasukkan unsur literasi numerasi, Pak. Ini adalah salah satu contohnya di dalam media yang saya gunakan. 1 jam Earth Hour atau 1 jam mematikan lampu oleh 10% penduduk Jakarta itu sama dengan mengurangi emisi karbon dioksida lebih kurang 260 ton dan sama saja dengan eh, emisi daya serap emisi dari 267 pohon yang berusia 20 tahun di mana pohon ini akan menghasilkan O2 untuk lebih dari 534 orang. Untuk model pembelajaran kita menggunakan problem based learning dengan 5 sintak, orientasi, mengorganisasi, membimbing, mengembangkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan ada juga saya masukkan, mencoba masukkan ada unsur-unsur PPK, penguatan pendidikan karakter, ada religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Juga ada 4C, Pak, keterampilan abad 21, yaitu communication, kolaborasi, collaboration, critical thinking, dan creativity. 4C ini adalah berpikir kreatif. Baik, Pak. sebentar. Dari kriteria pembelajaran abad 21 ini, bagaimana Bapak mengintegrasikannya dalam pembelajaran, Pak? Baik, izin share screen, Pak. Ini adalah salah satu contohnya, Pak. Ada critical thinking. Peserta didik diminta untuk berpikir kritis, menganalisa dari permasalahan, Pak, yang sudah dari video yang sudah saya tampilkan tadi, kami tampilkan tadi. Dan berikutnya ada di dalam kolom ataupun sintaks penyelidikan ada collaboration, critical thinking, and problem solving, Pak. Kolaborasi artinya peserta didik bersama-sama di dalam kelompoknya untuk melakukan penyelidikan, critical thinking, and problem solving, menemukan masalah dan juga memecahkan masalah, Pak. Oke. Baik, demikian, Pak. Oke. Mungkin sementara itu dari saya. Silakan Ibu Ervi.
Terima kasih Pak Saleh. Baik, terima kasih Pak Saleh. Eh, ya Pak Junjung, Pak Siap, Junjung ya. siap Bu. Jadi saya tadi sudah mengikuti beberapa pertanyaan yang Pak Saleh sampaikan dan Pak Junjung sudah mengkonfirmasi beberapa pertanyaan-pertanyaan dan terkait dengan perangkat yang Pak Junjung sudah buat gitu. Nah, jadi eh, ini pertanyaan saya ini terkait RPP yang Bapak buat. Ini Bapak RPP-nya menggunakan modelnya problem based learning ya, Pak. Siap Bu. Nah, problem based learning itu yang Bapak ketahui itu model yang bagaimana? Untuk problem based learning ini adalah model pembelajaran yang meminta peserta didik untuk bisa berpikir secara individu maupun kelompok dalam rangka memecahkan masalah, Bu. Di situ Dalam ada di situ ada kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisa masalah dan juga menyelesaikan masalah, Bu. Oke, jadi di sini berbasis masalah. Jadi permasalahan itu bisa diselesaikan secara individu maupun secara kelompok. Nah, pertanyaan saya, dalam pembelajaran yang Bapak Bapak akan ajarkan, ini kira-kira permasalahan yang muncul itu permasalahan apa? Dan bagaimana siswa itu mampu memunculkan permasalahan? Ataukah permasalahan sudah Bapak berikan atau bagaimana? Untuk permasalahan ini kami mencoba mengambil permasalahan yang terjadi di sekitar dan mencoba untuk permasalahan yang menjadi efek global dengan cara menampilkan video, Bu. Dan berikutnya dengan bantuan pertanyaan, peserta didik akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang sudah kami tampilkan tadi, Bu. Oke, jadi begini, saya tangkap Pak Junjung menampilkan video, yang ada video yang pencairan es tadi ya. Iya, Bu. Nah, itu. Selanjutnya mahasiswa digiring untuk mampu mengungkapkan apa sih ada masalah apa yang ada di video itu. Benar, Bu. Nah, selanjutnya apalagi yang dilakukan oleh siswa setelah mereka mendapatkan masalah atau menuliskan rumusan masalah. Setelah peserta didik mengerti akan permasalahan yang ditonton dari video tersebut, maka kami menggunakan bantuan pertanyaan dari LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, untuk mengarahkan agar peserta didik tetap berada di dalam pakem-pakem hal-hal yang harus diketahui yang sudah diamanahkan di dalam indikator tujuan pembelajaran, Pak. Bu. Indikator pembelajaran, Bu. Indikator yang harus dicapai. Coba saya tadi lihat Bapak di sini ada 5 sintak dari PBL. Coba dimunculkan, Pak. Siap, Bu. Nah, ini kan yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Itu tadi Bapak memunculkan dengan menggunakan video sehingga siswa dapat membuat apa sih permasalahannya gitu kan. Nah, berikutnya itu ada Meng- mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ini tahapan ini apa yang Bapak lakukan tadi? Apakah LKPD tadi atau bagaimana? Baik. Sebenarnya pada kelima sintak ini, pada sintak pertama kami sudah mencoba untuk men-share link LKPD tersebut, Bu. Jadi di dalam LKPD tersebut ada klik tautan yang bisa diklik oleh peserta didik untuk bisa melihat permasalahan pada video tersebut. Jadi ini pada yang sintak pertama ya Bu, orientasi peserta didik. Jadi diminta untuk mengklik tautan LKPD, berikutnya di dalam LKPD tersebut ada video yang menampilkan permasalahan. Yang kedua, B, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di dalam fase ini, kami sebagai guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri untuk bisa mencari permasalahan, menemukan masalah, dan juga hal-hal apa yang akan dihadapi ketika dalam penyelesaian masalah nanti. Termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan perangkat, yaitu laptop dan juga laptop dalam setiap kelompoknya. Dan sebelum masuk dalam duduk pada kelompok masing-masing, peserta sudah dibagi di dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok ini ada 4 peserta didik, Bu. Dan juga dipastikan laptop maupun ponsel pintarnya itu terkoneksi dengan internet. Jadi di dalam mengorganisasikan ini, guru
meminta siswa untuk bersiap diri agar bisa berlanjut di dalam fase yang ke C, yaitu kami bimbing untuk penyelidikan individu maupun kelompok di dalam kelompok itu sendiri, Bu. Jadi secara individu, tetapi di dalam kelompok, ini masing-masing peserta didik melakukan penyelidikan dari beberapa sumber ataupun kajian literatur yang sudah coba kami siapkan, Bu, melalui link di dalam LKPD tersebut. Yang kami siapkan ini berupa buku sekolah elektronik, Bu. Dan D, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini ketika peserta didik sudah menjawab ataupun mengerjakan LKPD, pertanyaan di dalam LKPD, berikutnya peserta didik akan menghimpun segala pertanyaan itu, menjadikan dan mengkomunikasikan di dalam grup masing-masing ataupun di dalam kelompok masing-masing. Di situ ada proses saling komunikasi, saling diskusi, dan juga saling tanya jawab, dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan dibawa di fase E, Bu. Di fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik nanti pada tiap kelompok masing-masing akan menyajikan hasil dari penyelesaian masalah pada fase A, B, C, D ini, Bu. Demikian, Bu. Ya. Nah, jadi Bapak kan sudah memilih PBL ini ya. PBL itu sebagai model pembelajaran yang akan digunakan di sekolah. Nah, dan dari beberapa sintak tadi terdapat, saya mendengarkan Bapak akan menggunakan laptop di setiap satu kelompok. Apakah di situ ada tersedia siswa memiliki laptop di setiap kelompoknya? Itu memberatkan siswa atau bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Takutnya jadi permasalahan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk di kelas kami ataupun di sekolah kami untuk peralatan ataupun perlengkapan pembelajaran masing-masing peserta didik lengkap, Bu. Oh, ada semua Alhamdulillah ya. lengkap. Ya, dan juga terbantu dengan koneksi internet yang bisa diandalkan juga. Oh ya, bagus. Kalau begitu aman berarti. Karena kalau lihat dari RPP yang Bapak kembangkan ini, memang ternyata Bapak banyak menggunakan IT. Ada Quizizz, ada nonton YouTube gitu kan. Jadi nonton video. Jadi itu semua harus terkoneksi kepada internet. Benar, Bu. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira permasalahan apa yang ada di sekolah Bapak Ya, untuk Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di LK 1.1? permasalahan yang ada di sekolah kami ataupun di kelas kami itu ada dua, Bu, setelah kami kerucutkan, yaitu yang pertama adalah pada motivasi belajar, terus yang kedua pada hasil belajar, Bu. Motivasi Tetapi, dan hasil belajar. nggih, tetapi pada LK 1.1 masih kompleks, Bu, untuk masalah yang kami identifikasi belum mengerucut sempurna. Saya katakan sempurna karena masih bias, Bu. Tetapi di dalam LK 2.2 dibimbing oleh Bapak Saleh Hidayat dan juga Ibu Irna, kami mencoba sudah mengerucutkan pada dua permasalahan yang bisa kami ukur Motivasi dan hasil belajar. hasil belajar. Oke. Jadi dari permasalahan yang ada di sekolah di kelas Bapak itu ada motivasi dan hasil belajar. Sehingga pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut? Untuk permasalahan motivasi dan juga hasil belajar, motivasi ini bisa kami gunakan instrumen penilaian, Bu. Jadi ada, sebentar, Bu. Saya taruhnya di mana ya? Sebentar, Bu. Ada 4 komponen untuk eh, sebentar, Bu. Nah, ada 4 komponen untuk penilaian motivasi belajar, Bu. Yaitu ada keterlibatan, ada fokus, ada partisipasi, dan juga kegigihan, Bu. Itu untuk
Ini untuk penilaian motivasi belajar. Ini adalah Motivasi belajar. indikatornya, Bu, indikator. Ya. Dan untuk penilaian hasil belajar, ini kami gunakan eh, tes awal dan juga tes akhir, Bu, untuk menilai Hasil belajar ya. ya sejauh mana kami sebelum dan juga setelah melakukan pembelajaran. Oke. Stop dulu Pak di situ. Stop di lembar penilaian motivasi. Turun dikit Pak. Nah, oke. Nah, ini cara Bapak mengukur fokus siswa itu bagaimana, Pak? Apakah bisa terlihat siswa yang bagaimana apa yang bisa Bapak kategorikan oh ini fokus, ini tidak fokus, itu bagaimana penilaiannya? Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaan diberikan. Untuk keterlibatan, memang penilaian ini penilaian yang tidak bisa kita angkakan ya, Bu. Saya agak susah juga untuk mengangkakan sampai dengan grade-nya berapa. Tetapi untuk keterlibatan ini artinya berarti di dalam penyelidikan, di dalam kelompok, satu di dalam penyelidikan ataupun penyajian, ataupun diskusi, baik di dalam kelompok ketika melakukan penyelidikan ataupun di dalam penyajian, itu ikut terlibat di dalamnya, Bu. Ikut terlibat secara aktif. Ya, berarti posisi badan bergerak, mata melihat kepada LKPD, terus terjadi komunikasi, itu artinya terlibat. Ya, oke, itu Pada fokus, keterlibatan. pada fokus ini kami mencoba mengidentifikasi dari siswa yang tetap berada di tempat duduk, tetap berada dengan gadgetnya, dan gadgetnya itu ataupun perangkat ponsel pintarnya ataupun laptopnya itu tetap mengarah pada permasalahan yang dicari, tidak mengalihkan kepada topik-topik yang lain, tidak membuka pada topik-topik yang lain. Partisipasi. Partisipasi ini 11-12 dengan keterlibatan, Bu. Tetapi partisipasi ini ada sumbangsih dari individu tersebut ataupun peserta didik tersebut kepada kelompok. Kepada kelompok. Berarti ini tentang bagaimana dia bekerja sama di dalam kelompok, dia mengajukan usulan di dalam kelompok, ataupun dia ketika penyajian itu juga memberikan jawaban-jawaban ataupun memberikan tambahan jawaban itu pada partisipasi. Kegigihan. Kegigihan ini hampir sama dengan fokus, tetapi bisa dilihat dari sejauh mana peserta didik konsisten dari awal pembelajaran sampai dengan akhir ini tetap terlibat di dalam menemukan masalah, penyelesaian masalah, dan juga penyajian masalah, Bu. Jadi dia konsisten, continue terus-menerus tanpa bergeser kepada topik manapun dan dengan kegiatan apapun. Oke, baik. Nah, ketika Bapak kan ingin mengukur aspek dari motivasi siswa, itu otomatis Bapak akan mempunyai lembar observasi berupa motivasi kan, penilaian motivasi. Nah, di situ siswa di kelas Bapak ada berapa? Dan apakah Bapak bisa mengontrol seluruh motivasi dari siswa itu? Karena di situ satu orang itu ada 4 aspek perilaku yang akan dinilai berkaitan dengan motivasi siswa. Ya, Bu. Mohon izin menjawab. Untuk Ya, siswa di kelas kami itu hanya 20 siswa, Bu. 20 siswa. 20 siswa. Jadi masih dalam jangkauan eh, potensi saya untuk bisa melihat secara keseluruhan. Masih sanggup ya, Pak? Jadi Bapak Ya, sambilan observasi, sambil ngajar, sambilan observasi, nyentang-nyentang bagaimana aspek perilaku yang Bapak nilai terkait dengan motivasi belajar siswa. ada fase jeda di dalam problem based learning ini, karena di dalam problem based learning ini kami sebagai guru menjadi guide, Bu, menjadi guide ataupun menjadi pemandu, pemandu siswa untuk memecahkan masalah. Jadi segala materi bukan kami yang menemukan, bukan kami lagi 90% yang menyampaikan, tetapi siswa sendiri yang menemukan. Nah, pada fase jeda itu, ketika penyelidikan masalah, ketika diskusi di dalam kelompok, nah itu ada saya mempunyai waktu untuk bisa melihat keaktifan siswa, Bu. Demikian, Ibu. Ya, baik. Saya sudah menangkap.
membayangkan bagaimana kira-kira Bapak nanti ketika di kelas sambilan ngajar, karena di situ banyak sebagai siswa ya yang aktif, jadi guru itu hanya fasilitator dan sebagai pemandu, karena keaktifan dan proses pembelajaran itu terjadi karena keaktifan siswa. Siap, Bu. Karena Demikian. siswa sudah dibarengi dengan alat ya IT ya, ada HP, IT. ada laptop. Jadi bisa belajar menggunakan IT. Untuk materi-materi itu nanti Bapak hanya sebagai fasilitator dan mengkonfirmasi apakah yang mereka dapat itu sudah benar. Benar, Bu. Ya. Bersama-sama dengan kelas ataupun di dalam bersama-sama dengan peserta didik lain, saya juga memberikan apa ya, Bu, opsi ataupun toleransi bahwa saya bisa human error juga sih, Bu. Jadi sama-sama saling memvalidasi. Iya. Tetapi sebagai guru ya untuk pengetahuannya lebih diperdalam lagi agar saya juga bisa memvalidasi pertanyaan ataupun pemecahan masalah yang sudah disampaikan oleh siswa. Oke. Nah, tadi sudah tentang identifikasi permasalahan yang ada di kelas, yaitu ada motivasi belajar yang menurun, yang kurang, dan hasil belajar. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, sehingga solusi apa yang Bapak tawarkan, yang Bapak munculkan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut? Jadi ada permasalahan yang motivasi sama permasalahan eh, hasil belajar. Jadi solusi apa yang Bapak munculkan di situ? Baik, terima kasih Bu izin menjawab. Motivasi dan hasil belajar ini sama-sama saling keterkaitan satu sama lain sih Bu. Jika dia motivasinya rendah, biasanya juga hasil belajarnya rendah. Nah, maka kami mencoba sebuah pembelajaran yang di situ menarik. Pada intinya yang menjadi prioritas utama itu adalah pembelajaran yang menarik. Nah, pembelajaran yang menarik ini adalah pembelajaran yang melibatkan segala aspek, baik fisik maupun psikis. Kalau di dalam kelas pandangan kami, hemat kami, ketika di dalam kelas itu yang terlibat hanya aspek eh, pikiran saja, maka siswa akan gampang bosan. Karena katanya konsentrasi siswa itu kalau sudah 10 menit katanya buyar, Bu. Tetapi saya belum mendapatkan kajian literatur, belum saya cari maksudnya, Bu. Nah, maka kami mencoba sesuatu yang eh, sesuatu model yang melibatkan baik aspek fisik ataupun psikis. Jadi pikiran dan juga kerja otot sama-sama bersinergi jadi satu, dan itu dari hasil wawancara kemarin dari salah satu siswa eh, membuat pembelajaran menarik dan tidak membosankan, Bu. Karena siswa sudah sudah tertarik dan tidak bosan dan ada tanggung jawab secara pribadi kepada pembelajaran yang dihadapi pada saat itu karena siswa harus menyelesaikan masalah dan juga menyajikan permasalahan itu di dalam kajian literatur siswa akan lebih termotivasi. Nah, kalau siswa lebih termotivasi berarti harusnya kaitannya adalah nilai ataupun hasil belajar siswa akan lebih meningkat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi solusi yang Bapak tawarkan itu Bapak yakin ya, Pak, bahwa solusi itu dapat dan cocok digunakan untuk mengatasi permasalahan di kelas Bapak? Siap, Bu. Cocok Yakin. untuk digunakan. Yakin. Dari mana Bapak bisa yakin bahwa solusi itu sangat cocok? Ataukah Bapak sudah melakukan wawancara kepada seluruh siswa, kepada guru, Baik. kepala Untuk sekolah gitu? baik, terima kasih, Bu. Untuk yakinnya ini kemarin kami membarengi dengan yang pertama adalah wawancara, Bu. Wawancara dengan pengawas, dengan pakar pendidikan, dengan teman sejawat, dan juga dengan kajian literatur, Bu. Di dalam kajian literatur dan juga dalam hasil wawancara, itu memang menyimpulkan bahwa pembelajaran yang menarik adalah pembelajaran yang melibatkan seperti yang saya bilang tadi, Bu, aspek Hmm. fisik dan psikis, dan peserta didik itu memiliki rasa tanggung jawab di dalamnya. Nah, salah satu pembelajaran itu, salah satu aspek tadi ini terdapat di dalam model pembelajaran problem based learning, Bu. Ya, baik Pak.
sudah identifikasi masalah, Bapak menawarkan solusi. Nah, berikutnya di dalam evaluasi, Pak. Nah, di dalam evaluasi ini Bapak menggunakan quizzes atau tidak, Pak? Atau quizzes itu digunakan sebagai apa maksudnya? Karena quizzes itu tahu saya itu sebagai aplikasi yang dapat melihat jawaban siswa. Jadi nanti dalam kelas itu akan terlihat siapa sih siswa yang naik ranking gitu. Siapa yang sudah menjawab benar banyak gitu. Siapa yang di urutan paling bawah gitu kan. Nah, Ya, itu jadi pertanyaan saya tuh evaluasi yang Bapak gunakan untuk pembelajaran berbasis PBL ini nanti apakah berbasis quizzes atau bukan, Pak? baik. Izin menjawab, Bu. Untuk tes awal dan juga tes akhir beserta LKPD, ini kami menggunakan quizzes. Kenapa saya gunakan quizzes? Karena quizzes ini eh, user interface-nya dia tampilannya lebih good looking, Bu. Dia lebih enak dipandang seperti kita ataupun peserta didik itu bermain game. Jadi dia tampilannya, mohon maaf, tidak monoton, tapi dia benar-benar harmoni seperti game. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika mengerjakan di quizzes, itu siswa akan terpacu, Bu, Pak. Karena eh, secara langsung siswa itu akan melihat peringkatnya di dalam quizzes itu, Bu. Misal ada 10 siswa. Siapa duluan yang menjawab, langsung kita tampilkan itu di dalam layar ataupun monitor langsung ke atas nama siswa tersebut. Pertama kan ditampilkan seluruh siswa. Pertama ditampilkan tabel kosong. Berikutnya setelah ditampilkan tabel kosong, misal ada Lilia Krisnani menjawab, ada Dina Maryana, ada Dwi Dadar. Ternyata Yesi Aryosa yang nilainya tertinggi, maka Yesi Aryosa yang pertama. Ternyata berikutnya ada Dina Maryana yang jawabannya lebih benar lagi. Ternyata ada Dina Maryana yang ke atas. Jadi ada seperti kita melihat kompetisi dan siswa lebih uji coba kemarin siswa lebih seperti tertarik gitu, Bu. Karena mereka merasa tertantang, nggak pingin siswa yang lain itu berada di atas namanya. Balapan gitu, Bu. Balapan, ya. Jadi seperti memotivasi ya, Pak. Benar, Bu. Ya, jadi bayangan saya ketika Bapak menggunakan aplikasi Quizizz sebagai pretest, di situ siswa ketika dia tahu akan ada post test, mungkin dia akan sangat sangat semangat belajar karena di situ dia akan, oh iya nanti kalau saya nggak semangat Benar. belajar, nanti saya akan mendapatkan Bawah. urutan terakhir gitu. Jadi Ya, mereka benar, akan Bu. berkompetisi Benar. bagaimana caranya agar mendapatkan urutan pertama. Benar, Bu. Benar, benar. Ya. Relevan. Itu sangat-sangat baik, Pak. Sangat sangat baik digunakan bisa sebagai apa ya? Sebagai motivasi untuk belajar dan biasanya kalau motivasi itu baik akan berdampak kepada hasil belajar yang baik juga. Baik. Nah, lantas pertanyaannya di aplikasi Quizizz itu apakah Bapak sudah menggunakan HOTS? Baik. Sudah menggunakan, Bu. Jadi sebelum menuangkan di dalam aplikasi, kami kemarin mencoba untuk membuat kisi-kisi, Bu. Bisa Membuat ditampilkan, Pak? sebentar, Bu. Ini malah masuknya ke virus malahan, Sab. Sebentar, Bu. Walah, Pak. Iya, Iya, Pak. Itu iya. Ini malah masuknya ke virus, sebentar, Bu. Kemana ini kok? Stop search. Saya stop search dulu, Bu. Mungkin karena tadi malam itu tangan saya sudah bergetar duluan, Bu. Saya jadinya memasukkan salah ini malam. Mohon maaf. yang diupload juga salah jadi, Pak. Yang saya upload sepertinya, nah ini saya salah, Bu. Sebentar. Eh, nah, ini kisi-kisinya, Bu. Jadi tadi sudah saya masukkan ke eh, aplikasi Quizizz. Oke. Jadi Hmm, yang Bapak pahami tentang mohon soal maaf. HOTS itu soal yang bagaimana, Pak? Yang tadi masih lots, Bu. Ini yang hot. Mohon maaf, Nah, Bu. HOTS-nya. Hostnya di 311.2 menganalisis
diberikan pernyataan, siswa dapat menganalisis pengaruh pencemaran lingkungan. Yang Bapak pahami tentang soal hot seat yang bagaimana, Pak? Adalah soal yang membutuhkan eh, penalaran tingkat tinggi, Bu. Dan itu indikatornya pada taksonomi Bloom. Jadi hanya penalaran tingkat tinggi saja. Sementara demikian, Bu. Ketika di soal hot seat itu siswa tuh dituntut untuk mampu menganalisis gitu kan. Ya, ya, Bu. Mm-mm. Apalagi, Pak? Mampu menganalisis, mampu menilai, dan mampu mengkreasi ataupun mencipta, Bu. Waduh, masih baca. Saya Iya, blank, Bu. baiklah. Cukup ya Pak, Bu Ervina ya. Hmm, Pak kita baik, sampai kita sampai 9.20 ya, Pak? 9.15 tadi mulainya 9.25 kan? Oh, iya. 9.25, 9.25 kan berapa ya? 20 menit kan? Iya ya, Pak. Pak, Ibu, Masih. apakah saya boleh berfoto, Pak, sama Ibu sama Bapak? Saya Ya screenshot silakan ya, aja Pak. video Sebentar, Pak. Saya tak boleh. pilih pilih backgroundnya yang ada foto saya, Pak. Narsis ya. Sebenarnya ini trik sih, Pak. Trik saya untuk branding ke siswa, Pak. Agar siswa itu tahu, oh itu Pak Junjung gitu. Pak, mohon izin, Pak. Saya akan share Monggo gajah. satu, dua, tiga. Terima kasih, Pak, Ibu. Saya mohon Ya. maaf banyak penampilan yang tidak maksimal. Mohon izin. Saya menantikan uji komprehensif ini dari bertahun-tahun dan tadi malam, Pak. Rasanya dagdikduk luar biasa sampai dengan sekarang, Pak. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang pertama dan mohon koreksi, mohon bimbingan. Semoga ke depan menjadi guru yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi saran saya kemarin bahwa di untuk tampilan PowerPoint, karena saya kan mengajar juga di pembuatan bahan ajar. Menurut saya warna ini sebaiknya jangan monoton warna merah. Nah, kemudian kalau mengesetkan logo, nah logo itu diberi glowing. Nah ini belum ada glowingnya, ini agak agak Eh, kurang kontrasnya. di Ini sini, Pak, bahkan sudah. ada Mana sih? glowingnya warna hitam, dia warnanya warna putih glowingnya. Oh ya, Belum Pak, ada siap. glowing. Siap, Pak. Kemudian nanti juga tolong dipastikan ketika menampilkan video pembelajaran itu suaranya bisa terdengar oleh peserta Zoom meeting yang lain karena kita sekarang masih full menggunakan pembelajaran daring. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk eh, apa ya di advance materialnya itu mungkin ini tidak dapat tergali dengan baik. Advance material di dalam perubahan lingkungan itu yang penting untuk dipahami ya. Begitu. Eh, karena di dalam perubahan lingkungan itu ada konsep-konsep menurut saya yang harus juga dipahami oleh Pak Tunjung ya. Ada dalam ekosistem itu dan terjadi perubahan-perubahan pada dasarnya dia dapat memperbaiki diri sendiri ya kan tidak diganggu secara terus-menerus oleh manusia. Jadi ada lingkungan itu seperti the giant creature ya, makhluk raksasa begitu. Dan kalau diganggu dia bisa memperbaiki diri, ganggu lagi baik ini cuma tergantung bagaimana intensitas gangguan. Saya pikir itu Pak Jujung ya sudah waktunya 9:16 ya. Mungkin Ibu Irma jika memantau ya stop dulu apakah stop recording atau terus ini kalaupun diteruskan nah silakan Pak Junjung ini dikeluarkan dari Pak, apa break room ini dan silakan dimasukkan
peserta yang berikutnya. Terima kasih Pak Junjung, semoga sukses ya. Ya Ya, Pak. Pak mohon Mas izin Pak kalau Junjung. seandainya boleh saya izin minta rekaman ini ya Pak. Dari kenang-kenangan Oh Pak. iya, nanti di share, nanti di share Siap, ya. makasih banyak Pak. Saya Oke, berarti yuk. keluar atau gimana ini Pak? Ya, Bapak silakan meninggalkan ruangan di Baik. uji kompresi ini. Silakan Bapak ya. Bapak, Ibu, terima kasih banyak. Saya mohon doanya Pak. Tadi malam saya sampai deg-degan sampai hari ini. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum Pak. Pak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sukses ya, Pak. Amin. Silakan.